Oke, perkenalkan nama saya Hendri John Tambunan. Saya akan eh, melaksanakan seminar nasional. Oke, ini adalah makalah seminar nasional saya yang judulnya Model Pembelajaran Discovery Learning Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa. Oke, saya dari jurusan Pendidikan Matematika. Sekarang saya kuliah di Universitas Negeri Medan dengan jurusan Pendidikan Matematika S2. Oke. Oke, untuk seminar nasional saya ini, saya menjadi pemakalah. Oke, dengan yang saya bahas ini bab 1 pendahuluan latar belakangnya. Oke, penelitian pengetahuan harus menjadi bagian integral dari keberadaan dari keberadaan dari keberadaan manusia. Memperoleh pengetahuan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Oke. Oke, ini adalah rumusan masalah. Ini adalah rumusan masalah yang saya buat berdasarkan penjelasan di atas. Rumusan masalah dalam penulisan makalah ini yaitu yang pertama, apa yang disebut dengan model pembelajaran discovery learning. Oke, apa saja tujuan model pembelajaran discovery learning. Yang ketiga, bagaimana jenis model pembelajaran discovery learning. Bagaimana prosedur dan langkah-langkah menjalankan model pembelajaran discovery learning. Yang kelima, apa kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning. Apa kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning? Yang keenam, bagaimana asesmen dan evaluasi model pembelajaran discovery learning. Oke, tujuan yang saya buat adalah untuk mengetahui definisi model pembelajaran discovery learning. Yang kedua, untuk mengetahui arah model pembelajarannya yang saya buat ini. Yang ketiga, mengetahui jenis model pembelajaran discovery learning. Yang keempat, untuk mengetahui asesmen dan evaluasi model pembelajaran discovery learning. Oke, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran discovery learning. Oke, pembahasan yang saya buat adalah pengertian dari model pembelajaran discovery learning, ya, yang bertujuan untuk melakukan proses pendidikan yang menonjol pola pikir kognitif siswa dan menyelesaikan tantangan yang dihadap dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu konsep dan generalisasi yang dapat dilakukan dalam domain. Oke. Bentar. Tujuan pembelajaran berbasis penemu. Ini saya pakai model discovery learning. Oke, sorry. Maaf, proyektor saya bermasalah. Oke, lanjut. Tujuannya ini pembelajaran berbasis penemu. Oke, yang dimana individu secara aktif dan mandiri suatu ide dari materi dan kemudian menarik kesimpulannya. Jadi model pembelajaran yang saya buat ini, makalah yang saya buat ini, yang judulnya itu model pembelajaran yang menggunakan model metode discovery learning untuk menjelaskan konten secara aktif kepada siswa. Oke, itu tiap orang. Peran guru memberikan serangkaian pertanyaan kognitif yang berkaitan dengan pokok bahasan. Selain itu, siswa dituntut menentukan pemeriksaan dan menyimpulkan hasil penemuan mereka sebagai pengetahuan yang diperlukan untuk menanggapi pertanyaan dari instruktur. Oke. Nah, ini adalah arti penting discovery learning. Itu yang pertama, memfasilitasi siswa untuk terlibat aktif, oke, dalam
proses perolehan pengetahuan. Yang kedua, menambahkan kemampuan kepada siswa untuk terlibat dalam pemikiran, metodis dan ilmiah saat membahas isu yang relevan dengan pokok bahasan. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan keterampilan berpikir kritis pada anak-anak. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada siswa dalam merumuskan teknik untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap pokok-pokok bahasan yang diajarkan oleh guru. Jenis discovery learning. Yang kita lihat ini yang saya paparkan pakai infocus ini ialah yang pertama, pure discovery learning, penemuan murni. Yang saya buat ini, deskripsinya dalam pure discovery learning, siswa dibiarkan secara aktif dan mencari dan menemukan informasi secara global, baik dalam kelompok ataupun individual. Contohnya, siswa diberikan alat dan bahan eksperimen tanpa petunjuk. Dan diminta menemukan hukum fisika yang berlaku dalam eksperimen tersebut. Yang kedua, guide discovery learning. Ada kesalahan teknis. Penemuan terbimbing. Yang saya buat ini pada makalah saya deskripsi ialah dalam guided discovery learning, siswa masih terlibat aktif dalam proses penemuan, tetapi guru memberikan bimbingan. Jadi guru itu berperan aktif untuk membimbing ketika siswi yang bertanya. Petunjuk dan lebih jelas. Jadi siswa ini dikelompokkan ataupun individual ketika dia bertanya. Jadi si guru ini cuma memberikan arahan dan bimbingan tanpa ngasih prosedur yang secara jelas, dan ini sangat-sangat baik digunakan di setiap sekolah. Guru, contohnya, guru memberikan serangkaian pertanyaan yang membantu siswa mengidentifikasi pola atau prinsip yang berlaku dalam sebuah masalah matematika. Yang ketiga, enhanced discovery learning, penemuan yang ditingkatkan. Deskripsi yang saya buat di makalah saya, jenis ini menggabungkan elemen-elemen discovery learning dengan instruksi eksplisit. Guru memberikan petunjuk atau penjelasan terlebih dahulu. Kemudian siswa diharapkan melakukan eksplorasi yang berlebihan berdasarkan pengetahuan yang sudah diberikan. Contohnya, guru menjelaskan konsep dasar. Konsep dasar hukum Newton terlebih dahulu. Lalu siswa melakukan eksperimen untuk melihat penerapan hukum tersebut dalam berbagai situasi. Ini yang saya buat. Langsung ke peran guru. Peran guru dalam model pembelajaran discovery learning. Ini saya gunakan juga di kelas gitu. Penting untuk mengakui bahwa fungsi instruksi yang diperlukan dalam mengajar pembelajaran penemuan, tanggung jawabnya. Instruksi dalam proses pembelajaran ini meliput yang pertama, melaksanakan tugas secara terstruktur dengan menggunakan beberapa metode pengajar. Siswa harus mengartikulasi pandangan mereka terhadap pembelajaran. Setelah instruksi akan memberikan komentar, mengevaluasi ide-ide yang disajikan oleh guru. Yang ketiga, instruksi dapat memberikan ilustrasi tentang proses pembelajaran yang menggunakan metodologi penyelesaian tugas atau penyelidik. Ini peran gurunya. Yang selanjutnya, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, mengembangkan kemampuan memproses kognitif siswa. Yang kedua, menurunkan siswa. Menurunkan rasa senang. Menumbuhkan rasa senang selama proses perolehan pengetahuan, terutama jika kesimpulan yang diberikan secara sesuai. Yang ketiga, informasi diperoleh siswa dapat disimpan dan dipahami dalam waktu jangka yang panjang. Ini ada 6. Yang kelima, meningkatkan pemikiran logis siswa. Yang keenam, peningkatan kemajuran dalam menyampaikan informasi kepada siswa.
Nah, ini makalah yang saya buat. Oke, penutup. Oke, bab 3 yang saya buat. Oke. Kesimpulannya, model pembelajaran Discover Learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oke, di mana siswa didorong untuk aktif menemukan pengetahuan dan konsep melalui eksplorasi, eksperimen, dan investigasi. Oke, model ini didasarkan pada prinsip konstruksi Fisme yang menyatakan bahwa pembelajaran lebih efektif ketika siswa membangun pengetahuan mereka sendiri daripada hanya menerima informasi secara pasif, pola-pola kesimpulan. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Discover Learning membuat siswa lebih terlibat, termotivasi dalam proses pembelajaran karena mereka menjadi penemu dan konsep-konsep yang dipelajari. Ini meningkatkan rasa kepemilikan mereka terhadap pengetahuan yang diperoleh. Oke, yang kedua, mengembangkan keterampilan, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dengan mendorong siswa untuk mencari solusi dan membuat penemuan. Discovery Learning secara signifikan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Siswa belajar untuk menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi secara mandiri. Yang ketiga, mendukung pembelajaran yang lebih dalam. Siswa belajar melalui Discovery Learning cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Oke, yang keempat, meningkatkan kemandirian rasa percaya diri. Oke, ialah proses penemuan dalam Discovery Learning mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan membuat keputusan berdasarkan penilaian mereka sendiri. Yaitu ada 6 kesimpulan, dan kesimpulan akhir, manfaatnya diperoleh penerapan Discovery Learning membuatnya menjadi model pembelajaran yang berharga untuk diterapkan di berbagai konteks pendidikan. Saran dari makalah yang saya buat pada penulis makalah ini, penulis berharap mampu menambah wawasan pembaca mengenal model pembelajaran khususnya kepada diri penulis sendiri. Oke, ini yang saya buat ini. Oke, penulis mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna lebih menyempurnakan kembali penulis makalah yang ini selanjutnya. Oke, ini daftar pustaka yang saya buat. Oke, ini yang saya tampilkan ini. Oke, udah. Sekian dari seminar nasional yang penyampaian makalah yang saya sampaikan tadi. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Ini saya menjadi pemakalah baru pertama kali dan saya ingin belajar terus-menerus. Ini yang diselenggarakan oleh Seminar Nasional Among. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.